Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Galih Pertiwi dengan NIM 200005164 dari program studi PGSD kelas 2D Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan lembar kerja mahasiswa yaitu tentang magnet. Berikut ini adalah identitas saya. Nama mahasiswa Sinta Galih Pertiwi, asal perguruan tinggi Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, kelas 2D, NIM 200005164, tanggal pelaksanaannya dimulai dari 2 Juli sampai dengan 5 Juli 2021. Jam pelaksanaan dimulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 4 waktu Indonesia Barat. Kemudian ada jadwal pelaksanaan. Yang pertama, saya menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Kedua, membuat magnet dengan digosok sesuai dengan kegiatan 1. Yang ketiga, saya membuat magnet dengan cara induksi sesuai dengan kegiatan 1. Lalu, membuat kompas sederhana. Kelima, membuat magnet dengan cara elektromagnetik sesuai dengan kegiatan 1. Kemudian, keenam, menaburkan serbuk besi di permukaan magnet. 7. Mengerjakan dan melengkapi lembar kerja mahasiswa. Dan yang terakhir, saya membuat presentasi dan upload di YouTube. Lalu, poin A, pengantar, yaitu tentang kompas. Kemudian poin B, yaitu tujuan. Yang pertama, mendeskripsikan cara membuat magnet dari bahan di sekitar. Kedua, kita bisa membuat magnet dengan cara induksi, digosok, dan dialiri arus listrik. Ketiga, kita juga bisa membuat kompas sederhana menggunakan alat-alat di sekitar. Dan kita juga bisa menentukan arah dari medan magnet. Poin yang C, ada alat dan bahan, yaitu seperti magnet, bisa dari tempelan kulkas, speaker bekas, atau magnet lain. Fungsinya yaitu sebagai sumber magnet utama. Kemudian ada penggaris plastik, lilin, jarum jahit, paperclip, kawat tembaga, baterai, bola lampu kecil, selotip bening, lalu ada serbuk besi. Juga ada gunting, cutter, kertas HVS, styrofoam atau gabus ataupun kertas, ada silet, piring plastik kecil, dan yang terakhir adalah paku yang berukuran 2-3 cm. Dan alat dan bahan tersebut tentunya memiliki fungsi masing-masing ya teman-teman. Kemudian, yang poin D, prosedur kerja pada kegiatan pertama yaitu saya membuat magnet sederhana. Di sini sudah ada tata prosedurnya ya teman-teman. Kemudian pada kegiatan 2 yaitu saya membuat kompas sederhana. Di sini juga sudah ada prosedur untuk membuatnya. Pada kegiatan 3 yaitu mengetahui arah medan magnet. Nah, di sini juga sudah ada tutorial bagaimana untuk membuatnya. Dan yang poin E yaitu hasil pengamatan. Nah, dari hasil pengamatan kegiatan 1 tadi, saya bisa membuat magnet dengan cara digosok, induksi, dan dialiri arus listrik. Nah, dengan cara digosok, maka jarumnya akan menempel. Dengan cara induksi, jarum akan menempel, dialiri arus listrik juga akan menempel. Dengan paku, dengan cara digosok, akan menempel. Paku dengan cara induksi menempel, dialiri arus listrik juga menempel. Paperclip dengan cara digosok juga akan menempel. Dengan cara induksi akan menempel, dialiri arus listrik juga akan menempel. Silet juga digosok akan menempel dengan paku,
silet dengan cara induksi akan menempel juga dengan paku, dialiri arus listrik pun akan menempel. Dan lampunya juga menyala ya teman-teman. Kemudian lilin dengan cara digosok tidak akan menempel dengan paku. Kemudian dengan cara induksi tidak menempel juga, dialiri arus listrik pun tidak menempel. Kertas pun digosok tidak menempel, induksi tidak menempel, dialiri arus listrik pun tidak menempel. Penggaris dengan cara digosok tidak menempel, induksi juga tidak menempel, dialiri arus listrik pun tidak menempel. Dan yang terakhir, plastik tidak menempel dengan cara digosok, dengan cara induksi juga tidak menempel, dan dialiri arus listrik juga tidak menempel. Nah, pada hasil pengamatan kegiatan 2, yaitu saya membuat kompas sederhana dari silet dan juga jarum jahit. Silet tersebut dimasukkan ke dalam air dan diletakkan secara horizontal, maka silet tersebut akan berputar dan akan berhenti pada posisi seperti di gambar ya teman-teman. Kemudian bagian ujungnya silet menunjukkan arah selatan, sedangkan bagian ujung silet yang atas itu menunjukkan arah utara. Begitu pula dengan jarum jahit yang digosokkan ke magnet berulang kali, kemudian diletakkan di atas styrofoam. Yang terjadi adalah styrofoam tersebut akan berputar, lalu berhenti, sama halnya dengan silet tadi, yaitu posisinya akan mengarah ke utara dan juga selatan. Pada hasil pengamatan ketiga, yaitu saya membuat magnet yang ditaburi dengan serbuk besi. Nah, setelah itu saya letakkan di atas kertas HVS, kemudian ditaburi dengan serbuk besi tadi, maka yang terjadi adalah serbuk besi itu pun akan menempel di setiap permukaan magnet. Serbuk besi tersebut dapat tertarik oleh magnet meskipun berada di atas kertas HVS ya teman-teman. Kemudian yang poin F yaitu diskusi. Yang pertama, mengapa paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Paku yang digosok dengan magnet dapat memiliki sifat magnet karena paku itu merupakan bahan yang tersusun dari atom-atom magnet atau yang disebut dengan elementer. Dan arah serta susunan elementernya yang terdapat pada paku bentuknya itu tidak teratur. Maka ketika digosokkan dengan magnet dalam gerakan yang searah, magnet akan memiliki dua kutub yang dapat menimbulkan susunan magnet menjadi teratur, sehingga menyebabkan paku tersebut memiliki sifat kemagnetan. Seperti itu ya. Lalu, yang kedua, mengapa paku itu yang ditempelkan dengan magnet dapat memiliki sifat magnet? Hal tersebut karena paku yang ditempelkan pada medan magnet terkena induksi dan akan semakin dekat jarak antara paku dengan magnetnya. Atau bisa dikatakan bahwa paku yang menempel pada magnet dapat berubah menjadi magnet karena daya magnet akan mengalir ke paku yang menempel di magnet, sehingga magnet mampu menarik logam lain yang ada di sekitarnya. Namun, sifat magnet yang ada di paku itu pun hanya sementara atau bisa hilang. Hal tersebut dapat terjadi apabila paku tidak lagi ditempelkan dengan magnet. Lalu yang ketiga, mengapa paku yang dialiri arus listrik dapat memiliki sifat magnet? Jawabannya adalah karena medan listrik yang ditimbulkan oleh arus listrik akan mempengaruhi posisi domain yang bisa mengakibatkan posisi yang tidak teratur menjadi teratur ataupun searah. Dengan demikian, hal tersebut dapat membuat adanya sifat kemagnetan pada paku selama ada aliran listriknya. Gitu ya teman-teman. Kemudian,
Keempat, jelaskan prinsip kerja kompas sederhana yang Anda buat pada kegiatan 2. Jadi, prinsip kerja kompas sederhana yang telah saya buat dari bahan silet dan jarum serta styrofoam adalah dengan cara tarik-menarik, yaitu antara magnet yang ada di dalam silet dan jarum yang sudah digosokkan ke magnet dengan kutub bumi, sehingga silet yang ada di dalam air dan jarum yang diletakkan di atas styrofoam yang berada di atas permukaan air tersebut dapat menunjukkan arah utara dan juga selatan. Hal tersebut sudah saya lakukan, dan walaupun sudah digoyang-goyang ataupun diputar ke segala arah, jarum dan silet tetap akan kembali ke posisi semula, yaitu dapat menunjukkan arah utara dan juga arah selatan. Begitu ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke nomor 5. Mengapa serbuk besi membentuk posisi sesuai hasil percobaan Anda pada kegiatan ketiga? Serbuk besi dapat membentuk posisi yang sesuai karena kekuatan dari gaya magnet sangat kuat ataupun sangat besar. Sehingga jika ditaburi oleh serbuk besi di sekitar permukaan magnet, maka serbuk besi tersebut akan bersifat magnet sementara karena adanya induksi magnet. Dan serbuk besi itu pun akan mengatur posisinya dengan sendirinya di setiap sisi magnetnya yang menempel pada permukaan magnet. Kemudian bagian G yaitu kesimpulan. Jadi, berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan di atas, dapat disimpulkan bahwa membuat magnet dapat dilakukan menggunakan 3 cara ya teman-teman, yaitu dengan cara digosok, induksi, maupun elektromagnetik. Dan benda yang dapat ditarik oleh magnet adalah benda-benda yang terbuat dari besi, baja, atau benda yang mengandung bahan keduanya. Contohnya seperti silet, jarum, paku, paperclip, dan lain sebagainya. Nah, adapun yang tidak dapat tertarik oleh magnet adalah benda yang terbuat dari kayu, plastik, lilin, kertas, maupun penggaris plastik. Dan kompas sederhana juga telah membuktikan bahwa silet dan jarum yang diletakkan di atas permukaan air dapat menunjukkan arah utara dan juga selatan. Dan saat magnet ditaburi serbuk besi, maka hal tersebut menandakan adanya medan magnet yang kuat, sehingga serbuk besinya itu dapat menempel pada magnet. Begitu ya teman-teman. Inilah hasil presentasi dari saya. Apabila dalam penyampaian presentasi ini ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.